Halo, bertemu lagi bersama channelnya Dear God, That's Right. Buat semua teman-teman, kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara menghadapi bulian. Saya memberikan tips seperti ini supaya kalian bisa melewati bulian seperti yang saya pernah alami waktu itu. Saya pernah di roasting, saya pernah dibully, pernah menjadi sasaran empuk. Akan tetapi saya berhasil melewatinya. Dan sekarang saya menjalani kehidupan dengan normal kembali. Saya ada beberapa tips untuk kalian jika kalian lagi kena bully, oke? Tips yang paling pertama adalah jangan pernah minder. Ketika kamu merasa minder, itu kamu akan menjadi sasaran yang paling empuk bagi orang yang ingin membuli Anda. Jadi, yang membuli ini merasa dirinya superior. Jadi kamu jangan sampai bisa dibilang minder atau ya merasa bersalah. Jadi, jangan minder ya. Yang kedua, jangan memberikan reaksi apapun kepada orang yang membuli kita. Ketika kamu bereaksi, artinya kamu tidak memberikan keadaan yang lebih baik. Atau bukan salah satu cara klarifikasi. Tetapi itu akan menjadi bumerang buat Anda. Semakin kamu memberikan reaksi, maka mereka yang membuli semakin senang. Bahkan, mereka akan mempunyai ide atau bahan baru ketika kalian mulai bereaksi. Nah, idenya dari mana? Dari reaksi kamu tersebut. Tips yang ketiga, jangan menunjukkan rasa takut, atau rasa malu, atau rasa bersalah. Ketika kamu merasakan ketakutan, maka mereka akan semakin menguasai psikologis kamu. Ketika kamu merasa bersalah, mereka juga akan merasa paling benar tentunya. Tips yang keempat dari saya adalah berani menatap matanya jika memang bertemu langsung dengan orang yang membuli kita. Kalau kalian tidak berani menatap matanya, tenang, ada triknya. Biasanya seseorang ketika tidak berani memandang mata lawannya, itu dikarenakan kurang percaya diri dan merasa bersalah secara psikologis. Makanya kamu tidak akan pernah berani menatap matanya. Tataplah di antara kedua matanya. Jadi kamu menatap keningnya, sehingga lawan kamu menganggap kamu ini sedang menatap matanya langsung. Padahal kamu lagi menatap keningnya. Jadi kamu nggak akan pernah bisa kalah. Oke? Tips yang kelima dari saya yaitu bila perlu bicaralah secara asertif atau secara langsung. Kunjungi, datangi di mana dia berada. Jangan kalian menunggu atau dia pun menunggu. Jadi ketemu aja langsung dan obrolin apa poinnya. Saya berpengalaman saat ketika saya mendatangi seseorang yang pernah mempunyai keributan dengan saya, dan saya mengunjunginya di rumah. Ketika itu banyak banget yang memang membela dia. Ketika itu saya langsung bertemu dan berbicara apa baiknya. Sengaja saya kemarin tidak langsung menuju inti permasalahan untuk bertemu dan berbicara, dikarenakan ya kemarin kan memang ada hal edukatif. Oke, tips yang keenam, jika kamu memang sudah tidak kuat untuk menampung semua perasaan gelisah atau kamu merasa buruk secara psikologis akibat bulian tersebut, kamu bisa yang namanya menceritakan kepada orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang terpercaya. Agar orang-orang terdekat ini dapat merasakan apa yang kamu rasakan juga. Sehingga ya inilah fungsinya berbagi cerita. Jadi nggak semuanya kamu tampung, nggak semuanya kamu rasakan sendiri. Berbagilah dengan orang terdekat, dengan orang yang kamu percayai. Jadi di situ setidaknya akan sedikit mengurangi yang namanya drop mental psikologis. Tips yang ketujuh dari saya yaitu lakukan hal-hal yang menyenangkan. Jangan difikirkan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan sehingga kamu bisa menguatkan mental kamu sendiri. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Lakukan hal-hal yang memang menurut kamu itu membuat kamu rileks. Sehingga psikologis kamu akan merasa kuat dan merasa acuh. Dan ini mengacu kepada tips saya yang jangan memberikan reaksi apapun kepada mereka. Dan apabila kamu sudah mendapatkan kekerasan fisik, jangan kita lawan fisik lagi. Karena negara ini negara hukum, cukuplah dengan visum. Kalian bisa ke rumah sakit, kemudian dicek, kemudian ambil hasil visumnya dan laporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi,
kasusnya sudah berbeda lagi. Oke? Ketika kamu semakin parah mendapatkan bulian, apalagi yang membuli ini menyindir kamu tentang masalah-masalah prestasi atau apapun, ingat, jangan minder, tapi semakin tunjukkan bahwa kamu adalah yang terbaik, bahwa kamu mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Jadi bisa dibilang semuanya itu anggaplah angin lalu. Oke? Tips yang paling terakhir dari saya adalah bergabunglah dengan orang-orang anti bully. Nah, orang-orang yang anti bully ini bukan berarti dia anti kritisi. Artinya bukan mereka tidak mau dikritik. Mereka mau kok dikritik orang-orang anti bully ini. Akan tetapi cara menyampaikannya dengan cara yang baik. Bully ini kan bisa dibilang pelecehan dan hal yang tidak menyenangkan. Sebenarnya dari membuli juga sudah mulai masuk hukum ya, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Oke, sekian tips dari saya. Semoga kalian bisa melewatinya. Bagi orang-orang yang lagi kena bully, semoga kalian semakin sukses. Dan salam dari saya, Dirga. Bye.